Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Madiun adalah daerah yang memiliki peran dalam lahirnya sejarah seni bela diri pencak silat yang ada di bumi Nusantara ini. Tak sedikit perguruan pencak silat yang lahir di kota Pecel ini dan berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Salah satunya adalah persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer sebagai penerus ajaran STK 1903 atau yang juga dikenal dengan STK Boxing. Seperti apa dan bagaimana persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer penerus ajaran STK 1903 ini? Dan Sobat Jawara, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dwi Jatmiko Agung Subroto, SHSE MM atau yang akrab dikenal dengan Pak Koko Patihan. Beliau merupakan pendiri sekaligus pengesuh dari Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer penerus ajaran 1903 ini. Namun sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar dunia bela diri di Indonesia. Selamat pagi Pak Koko. Pagi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Koko sudah bersedia untuk meluangkan waktu bertemu dengan kami di tengah-tengah kesibukan Pak Koko untuk mengulas STK Boxing ini. Ya. Iya. Baik, mungkin bisa Bapak ceritakan sudah berapa lama Bapak mendalami pencak silat dan bagaimana awalnya Bapak mengenal kemudian mendalami bela diri pencak silat ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi begini, bagi saya pribadi yang namanya pencak silat, yang namanya bela diri itu dari mulai kecil kita udah menggeluti ya. Iya. Jadi awal kita belajar pencak silat itu di kelas 5 SD. Pada saat itu kita jujur ya, memang kita mengikuti bela diri sebelumnya di Banda Nalas, juga di Satrate. Kebetulan kami juga belajar tinju, kami juga pernah di Kungfu Banten gitu. Jadi kami memang menggali dan menyukai pencak silat Indonesia. Prinsipnya adalah seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang pencak silat secara umum ya, kita memang menginginkan pencak silat khususnya di Kota Madiun, umumnya di Indonesia ini kan berkembang pesat seperti perkembangan zaman ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kita bilang dunia sudah terbuka, sering mengadakan event pertandingan yang begitu, tapi sementara kita belum ada muncul jawara-jawara, pendekar-pendekar yang muncul dari Kota Madiun, seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu Bapak, bagaimana sejarah berdirinya Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer penerus ajaran STK 1903 ini Bapak? Jadi begini Mbak, jadi awalnya memang saya jujur dulu belajar pencak silat juga di S1 Tunas Muda Winongo Madiun. Ya. Terus kami juga belajar pencak silat SH yang akrab di Surabaya sebagai SH Panti Surabaya, juga penerus ajaran STK 1903 yang melatar belakangi kenapa saya mendirikan SHSTK, yaitu yang pertama saya ingin membuka sejarah yang sebenarnya apa toh Isha Terate, bagaimana toh Isha Tunas Muda kan gitu. Siapa toh Isha Panti Winongo kan begitu. Kami ingin membuka sejarah ini, tujuan saya yaitu untuk menghilangkan konflik
Lah pendapat saya itu adalah karena sejarah yang salah sehingga muncul arogansi dan begitu. Lah akhirnya saya dengan teman-teman, saudara-saudara yang ada di Kelurahan Patian ini, saya punya inisiatif, ayo kita selesaikan konflik ini supaya tidak ada esa nun sewu nggih. Dua kubu ini berkelahi, akhirnya kita mendirikan persaudaraan yang namanya SHSTK atau Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer. Adapun tujuan kami selain itu yang kedua yaitu ingin melestarikan budaya pencak silat Setia Hati khususnya di Kota Madiun, harapannya berkembang sampai dunia kan begitu. Nah, kenapa saya menggunakan nama SHSTK gitu? Karena kami merasa bahwa saya mewarisi gitu, mewarisi pencak silat Setia Hati atau pencak silat Sedulur Tunggal Kecer yang dulu didirikan oleh Ki Ngabei Suradewiryo pada tahun 1903. Sehingga memang aliran kami ya aliran Esa, karena kami belajar di Nun Sewu, kami di Esa Panti Surabaya, juru kecer kami adalah Pak Didik Wiratama yang ada di Surabaya. Alhamdulillah kami sudah derde. Artinya derde itu kalau di tingkatan Esa itu kan ada este, ada tuide, ada derde kan begitu. Dan begitu. Baik Bapak. Mohon izin Bapak, apa sih yang memotivasi Pak Koko untuk mendirikan persaudaraan Setia Hati itu Sedulur Tunggal Kecer ini Bapak? Yang pertama kita punya motivasi karena satu yaitu mesti kita hobi kan begitu, ya Mbak? Kita hobi olahraga, kebetulan olahraga kita adalah bela diri kita adalah yang paling dominan adalah silat gitu. Yang pertama yaitu Nun Sewu nggih, kalau kita ngomong sekarang jujur nggih, Madiun Kota Pendekar ini kan kota nol prestasi gitu. Jujur saja nggih, nol prestasi. Karena kenapa? Kita melihat bahwa tidak ada ya Nun Sewu atlet atau mungkin di kegiatan-kegiatan turnamen dari Kota Madiun, dari silat dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Madiun ini kan nggak ada selama ini, ya kan? Nah akhirnya kita juga termotivasi melalui terobosan-terobosan, kita ikut turnamen-turnamen di justru di luar kegiatan silat gitu. Salah contohnya kita ikut di Tarung Bebas Indonesia, kita ikut di asosiasi ASTA, asosiasi tarung tradisi kan begitu. Lah motivasi kita, harapannya Kota Madiun ini akan muncul atlet-atlet pencak silat yang luar biasa, juga bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman di Kota Madiun. Seperti itu. Pak, kalau diizinkan ini apa sih yang melatar belakangi penamaan dari Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer, Bapak? Jadi begini, Mbak. Pendapat saya kan begini. Di dalam Esa itu ada salah satu pasal ya. Ini Nun Sewu ya. Saya melihat bahwa ada salah satu pasal, kalau tidak salah di pasal 16 itu di ADART Esa itu berbunyi begini. Karena ilmu Esa itu menyangkut ilmu keakhiratan, maka ilmu Esa tidak boleh diperdagangkan, diperjualbelikan atau dikomersilkan. Barang siapa memperdagangkan, memperjualbelikan ilmu Esa, maka hidupnya tidak selamat begitu. Dan itu kita kembalikan ke ajaran Ki Ngabei Suradewiryo, ajaran STK 1903. Pada saat itu orang masuk Esa ini tidak ada halangan, baik itu halangan fisik, apalagi halangan finansial atau materi, tidak ada. Sehingga kami mendirikan ini Nun Sewu, kita di sini tidak ada mahar, siapapun boleh masuk. Memang ajaran Islam mengatakan bahwa senyampang manusia masih punya nafas, artinya hidup, meskipun dia Nun Sewu cacat telinga, mungkin difabel atau bagaimana, boleh ikut Esa. Apalagi jangan sampai orang belajar ilmu Esa dihalangi oleh karena finansial. Jadi karena saya melihat dari situ,
saya termotivasi, ayo kita kembali ajaran Isya 0%. Jadi seperti itu. Kita tanpa dudutan, prinsipnya adalah seperti itu. Karena ajaran Isya 1903 menurut pendapat kami, karena di sana banyak filosofi-filosofi yang tidak bisa kami jelaskan karena seperti ada di dalam gambar ini, itu kan di situ ada keteng, uang keteng itu Mbak ya. Itu sebenarnya kan uang keteng itu. Yang kecil-kecil itu uang keteng. Itu arti uang keteng itu sendiri itu uang rupiah terendah pada tahun 1945. Yang mana kenapa kok di lambangnya uang keteng? Itu mengartikan bahwa ini keteng ini adalah uang rupiah terendah yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Sehingga ilmu Isya ini tidak bisa dinilai dengan uang. Tidak bisa ditawar-tawar begitu. Prinsipnya adalah seperti itu. Siap Bapak. Dalam suatu perguruan seperti ini biasanya ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Nah, di Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer ini ada berapa tingkatan Bapak di dalamnya? Ya, jadi begini, kalau di tempat kita itu memang ada kandidat, Mbak. Kandidat itu artinya begini. Jadi saudara masuk sebagai anggota gitu. Setelah itu ada tingkatan Ester atau tingkat 1, tingkat 2 yaitu Tuide. Sedang yang tingkat 3 adalah Derda. Jadi ada Ester, Tuide, Derda itu. Jadi ada 3 tingkatan dan setiap tingkatannya itu harus kira-kira ditempuh berapa lama Bapak? Dalam ajaran Isya tidak ada kurikulum. Jadi tergantung kesiapan para si pelakunya kayak gitu. Jadi tergantung mereka. Jadi kita tidak pernah membatasi seseorang untuk berkembang, tidak pernah menghalang-halangi mereka untuk naik tingkat. Artinya itu. Senyampang mereka memang mampu dan ada kemauan dan kita serahkan semua itu nun sewu seleksinya pada alam. Jadi di dalam tingkatan itu kan ada ubi rampe, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi kan begitu. Kalau memang Tuhan tidak menghendaki, Allah tidak menginginkan mereka untuk ke jenjang berikutnya, itu pasti artinya pasti ada ubi rampe atau syarat yang tidak terpenuhi. Jadi untuk masalah tingkatan, saya pribadi juga saudara-saudara lain tidak punya hak mereka untuk menghalang-halangi mereka untuk belajar yang lebih tinggi, karena kita tahu bahwa semakin kita naik tingkatan itu semakin banyak tantangan, semakin banyak ikatan-ikatan yang harus kita jalani. Jadi seperti itu. Baik. Nah, ini biasanya di satu perguruan itu ada ciri khas. Nah, ini kira-kira apa Bapak yang menjadi ciri khas dari Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer ini Bapak? Nun sewu, ini secara fisik dalam tanda kutip teori bela diri atau dalam tanda kutip nun sewu kegiatan budaya begitu Mbak yang perlu dijelaskan? Dari teori monggo kalau ada kayak gitu. Kalau kita ngomong Isyan ya sebenarnya bukan ciri khas. Karena kenapa? Sekali lagi bahwa kita sebagai penerus ajaran STK 1903. STK 1903 itu kalau kita bicara bela diri di dalam silaturahmi kita adalah full body contact bahasanya kan begitu. Tarung bebas. Jadi boleh kita saya menyerang mata, saya bicara kemaluan, ulu hati, bebas, tidak ada batasnya. Jadi di sini di saat kita berlatih, kita silaturahmi, ya kita tarung bebas. Makanya sebagai pelatih atau sebagai pengasuh kita harus memberikan tuntunan kepada mereka harus benar-benar matang sebelum dia melakukan silaturahmi. Jadi begitu. Saya dengar-dengar bahwa Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer ini dikenal dengan akrab dikenal dengan STK Boxing. Apakah di dalam gerakannya itu ada gerakan boxing atau gimana kayak gitu Bapak? Jadi begini, kalau kita itu
kembali lagi nggih ke jurus-jurus esa kan begitu. Nun sewu perlu saya sampaikan bahwa kita ini tuntunannya adalah ajaran setia hati, ajaran STK. Gitu. Jurus kita jumlahnya adalah 36. Itu jurus esa namanya. Jumlahnya 36, itu adalah jurus esa. Memang di tempat kita ada yang namanya gerak-gerik, itu juga sekitar apa itu gerakan lahir kan begitu. Kalau kita bicara tentang perbendaharaan ilmu, kita mengikuti perkembangan zaman kan Mbak kan begitu. Kita memang menyaring, kebetulan kan dulu kita kan pernah ikut tinju kan begitu. Kita juga atlet tinju. Kita menyaring dan memahami bahwa pukulan pendapat kami, ya kan, dalam tanda kutip pukulan yang sifatnya itu adu jotos, menyerang muka atau perut, pukulan yang terbaik menurut kami adalah pukulan tinju kan begitu. Sehingga di tempat kita memang yaitu tadi, kalau pukulannya memang kita menggunakan pukulan tinju. Jadi mulai jab straight, uppercut, hook, bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita ngomong jurus, kita tetap menggunakan jurus esa, yaitu jurus 36. 1 sampai 36. Jadi perpaduan ya Pak. Karena ini maaf ya, kalau pendapat saya bahwa jurus esa ini lebih maksimal kalau dipergunakan untuk permainan senjata kan begitu. Sedangkan jurus esa ini sasarannya kan vital semua kan begitu. Jadi ulu hati, kemaluan, terus tenggorokan, mata. Jadi kalau nuwun sewu nggih, kalau ini hanya digunakan untuk pertandingan atau tangan kosong, begitu kan sudah beda zaman kan tuh, ya kan? Sementara jurusnya itu bicaranya full body contact, ya kan? Sementara kalau dalam pertandingan kan ada batasan, ya kan? Nyerang mata enggak boleh, kemaluan enggak boleh, tenggorokan enggak boleh kan begitu. Seperti itu. Baik Bapak. Ini tentang perkembangan dari perguruannya Bapak ini. Bagaimana perkembangan sejauh ini, bagaimana perkembangan persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer di Indonesia, khususnya di Kota Madiun Bapak? Jadi begini Mbak, jujur ya, kalau kita ngomong di kelurahan sini mungkin mayoritas lah kan gitu. Mayoritas karena memang di kandangnya kan begitu. Berdirinya di sini. Kalau bicara di Kota Madiun, banyak organisasi saya yang lain kan begitu, juga perguruan yang lain. Memang kita kalau kita bicara anggota, alhamdulillah lah kalau anggota kita belum banyak, paling hanya sekitar 5 ribuan kan Mbak gitu. Kita banyak berkembang justru di luar kota. Jadi di Jogja itu bisa dibilang anggota kita sudah nyampe hampir 3 ribuan. Jadi gitu. Jadi kalau di Kota Madiun, kita ini tidak ingin konflik, kita tidak ingin berebut massa, karena kenapa? Bahwa paham kami adalah bukan profit oriented. Ini pure benar-benar kita ingin nuntuni ajaran esa. Jadi begitu. Jadi kalau kita ngomong, kita tidak narsis, bahwa saya dan pengurus-pengurus kita tidak ada uang 1000 perak pun yang nyantol. Jadi tidak ada yang namanya uang mahar, uang kancing, tidak ada. Pure 0%. Kita hanya nuntuni, niatannya nguri-nguri budaya, nguri apa itu budaya leluhur. Kita ingin memberikan tuntunan yang insya Allah 0%. Gitu. Baik Bapak. Di samping perkembangan satu perguruan, pastinya ada prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh atlet-atletnya Bapak. Nah ini mungkin bisa Bapak sampaikan prestasi apa saja yang sudah diraih oleh atlet-atlet persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer. Ya terima kasih, tapi sebelumnya saya mohon maaf saya akan bicara jujur begini. Kalau prestasi di IPSI 0. Karena meskipun kita itu berdiri tahun 2000, kalau kita hitung tahun saat sekarang kan sudah 20 tahun dikatakan baru kok ya 20 tahun kan begitu. Tapi kalau dikatakan lama kok belum masuk dalam IPSI kan begitu.
Jadi kalau kita di prestasi di kegiatan IPSI memang kita nol, karena memang kita tidak pernah diundang dan kita tidak kebetulan terdaftar di IPSI. Artinya bukan berarti kita tidak mau masuk, enggak. Kita ingin masuk menjadi anggota IPSI. Bahkan pada saat saya menjabat sebagai wakil ketua dewan, kita sudah mengusulkan, ya kan, mengajukan proposal, tidak ada tindak lanjut. Terus juga sudah 2 tahun ini kita juga mengajukan juga tidak lanjut, kita juga tidak pernah diundang, dipanggil klarifikasi, enggak. Sehingga kita, asosiasi kita justru ikut di ASTA, Asosiasi Tarung Tradisi Indonesia, begitu. Prestasi kita adalah melalui di sana. Justru kita ikut nun sewu kalau dibanding dengan silat keluar. Contohnya kita ikut kejuaraan kickboxing yang diadakan di Kota Madiun, kan gitu. 5 bulan yang lalu kan begitu. Alhamdulillah kita mencoba menurunkan 1 atlet dapat emas, kan gitu. Terus 3 bulan yang lalu kita mengikuti turnamen yang diadakan oleh ASTA di Solo. Kita menurunkan 6 atlet, alhamdulillah kita mendapatkan 4 emas 2 perak. Jadi selama ini kita mengikuti kegiatan di luar IPSI, jadi gitu. Karena memang wadah yang mau menerima, wadah yang pluralisme, wadah yang mau menerima semua aliran adalah ASTA. Gitu. Baik Bapak. Ini yang terakhir Bapak, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan selaku pengasuh Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer tentang perdamaian pencak silat dan pelestariannya sebagai budaya bangsa yang adiluhung, Bapak. Ini saya harus bilang mohon maaf lagi Mbak J. Iya. Karena nun sewu ini saya juga mau mengkritisi IPSI. Kalau nun sewu kepengurusan IPSI ada muncul anggota-anggota, muncul perguruan-perguruan di Kota Madiun, itu nun sewu ada Esa Belang Bangun, terus saya sendiri Esa STK, terus di Tawangrejo itu ada Esa Surya Sejati, kan begitu. Harapannya kita ini kan diwadahi di IPSI, Mas, karena memang aliran kita kan silat, kan begitu. Harapan saya ada care lah, ya kan, dari pengurus IPSI, kan begitu. Kita udah mengajukan proposal, harapannya kita bisa menjadi anggota IPSI. Yang pertama itu, Mas, Mbak. Yang kedua, kita ingin menciptakan suasana Kota Madiun itu damai. Lah kami berada di tengah ini harapannya bisa menetralisir Madiun tidak ada konflik. Jadi Madiun damai, dan ini harus didukung oleh kegiatan-kegiatan pemerintahan, gitu. Jadi harapan saya juga ada care dari pemerintah Kota Madiun. Di sini Dinas Pariwisata, tentunya juga Pak Wali Kota Madiun, Pak Maidi, bagaimana bisa memiliki program kegiatan yang bisa mempersatukan, ya kan, organisasi-organisasi bela diri di Kota Madiun, dan juga yang terpenting nama Madiun Kota Pendekar ini bukan pepesan kosong, gitu. Harapannya muncul atlet-atlet pencak silat dari Kota Madiun. Amin. Gitu, semoga apa yang diharapkan Bapak ini terwujud sebentar lagi, kayak gitu. Baik Pak Koko, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Sukses selalu untuk Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer. Amin. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami Warta Jawara bersama dengan Bapak Dwi Jatmiko Agung Subroto, pendiri sekaligus pengasuh Persaudaraan Setia Hati Sedulur Tunggal Kecer Madiun. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain, ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia.
Amin. Ya. Terima kasih Sobat Jawara. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bapak. Terima kasih sekali.